Shalom semuanya. Saya ingin berbicara tentang grace and suffering. Apa hubungan antara anugerah dengan kesengsaraan? Anugerah dengan kesengsaraan itu sepintas adalah dua hal yang berlawanan, yang kontradiktif. Tetapi tidak pernah ada anugerah tanpa adanya kesengsaraan. Grace is something that we don't deserve to have. Apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang kita gak layak dapatkan seharusnya, tapi itu diberikan. Seringkali kita berpikir anugerah adalah sesuatu yang kita inginkan dan kita dapatkan, yang kita doakan, kita harapkan, kita impikan, dan kita dapatkan. Yes, itu salah satu anugerah. Tetapi seringkali gak seperti itu. Anugerah justru segala sesuatu yang kadang waktu kita dapatkan, Bible mengatakan tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dari hati kita, bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu yang Tuhan sediakan buat kita lebih besar dari apa yang pernah kita doakan dan pikirkan. That's grace. Itu anugerah. Tapi apa hubungannya anugerah dengan kesengsaraan? Saudara, tanpa kesengsaraan tidak ada anugerah. Karena jika tidak ada kesengsaraan, kita tidak butuh anugerah. Makanya, seringkali grace itu atau anugerah itu datang bukan seperti yang kita minta, tetapi dia datang dalam bentuk yang lain. Dikatakan demikian, seringkali berkat itu datang dengan sayap kesusahan. Yes, sometimes grace, anugerah, itu datang dengan sayap kesusahan. Maka itu di Rom 8:28 katakan bahwa dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita, orang-orang yang dipilih dan yang mengasihi dia. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Kepada Paulus, maksudnya ini surat Paulus dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Paulus katakan, justru di dalam kelemahan, kuasa Kristus yang menaungi aku itu semakin nyata. Paulus mengatakan justru aku senang dan rela dalam kelemahan dan siksaan itu bukan karena dia ada gangguan jiwa, dia suka sekali disiksa dan suka sekali mengalami penderitaan. Ada orang yang seperti itu, suka menyiksa diri. Bahkan hari-hari ini kalau sudah lihat Kristen yang agamawi, mereka pikir dengan menyiksa diri, padahal sudah ditulis di Bible dengan menyiksa diri, dengan mempersulit, dengan liturgi satu dan yang lain, dengan melakukan ini dan itu, mereka rasa mereka lebih layak kepada Tuhan. Tidak, kita layak karena kita dilayakkan, karena anugerah, bukan karena pekerjaan kita. Nah, orang berpikir bahwa dengan melarat, dengan susah, dengan disiksa, dengan mengalami tekanan, mereka lebih dekat dengan Tuhan. Hubungannya bukan seperti itu salah. Namun hubungannya demikian. Jika kita orang percaya oleh karena Kristus, di situ dikatakan, artinya oleh karena Kristus adalah ketika kita menjaga kebenaran. Di dunia yang tidak benar, kita tetap menjaga integritas iman kita, percaya melakukan yang benar, sedangkan yang lain tidak benar, kita tetap menjaga kekudusan. Maka di dunia yang tidak benar, engkau akan susah. Bayangkan jika engkau tidak jujur di tengah-tengah orang-orang yang jika engkau jujur di tengah-tengah orang yang tidak jujur, engkau akan susah. Engkau rajin di tengah-tengah orang-orang yang korup, engkau akan susah. Engkau tulus, engkau apa adanya di tengah-tengah orang-orang yang penuh kepalsuan, engkau akan susah. Maka itu, kalau engkau susah karena kebenaran, di situ anugerah Tuhan akan dicukupkan. Poinnya adalah maksud firman Tuhan, kita gak perlu takut jika kita ada di dalam posisi yang benar, iman kepada Kristus kita pertahankan di tengah-tengah kesusahan, anugerahnya itu sempurna dan nyata. Kalau engkau lihat dengan mata, engkau akan kecewa. Orang yang tidak adil, orang yang jahat, orang yang kikir, kadang kita lihat mereka bisa kaya, keadaannya bisa lebih baik, gak bergumul seperti kita bergumul. Kita sudah tahu jelas-jelas orang itu pelayanannya gak benar, tapi bisa jadi besar. Kita tahu bisnisnya gak benar, tapi bisa kaya.
Kita yang benar-benar berusaha untuk benar, mempertahankan kebenaran, malah kita nggak seperti mereka, seakan-akan kita bergumul. Kalau kita lihat seperti itu terus, kita akan kecewa, kita akan iri hati, dan kita akan tumbang. Tapi firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Tuhan bilang. My grace is sufficient. Tuhan bilang, lihat anugerahku ini cukup buat kamu. Dalam kelemahan, dalam kesusahanmu, anugerahku semakin nyata. Why suffering? Kenapa kita susah? Because of sin. Karena dosa. Because of our world is exhausted. Dunia kita sudah sangat lelah. Because of human failure. Karena kegagalan manusia. Karena dosa, karena dunia sudah tua dan lelah. Dan karena kegagalan manusia, makanya dunia ini makin susah, makin menyusahkan. And the answer of all of those is grace. Anugerah adalah jawabannya. Kalau kita mengerti anugerah, maka pandangan kita nggak cuma sebatas apa yang kita makan, minum, pakai. Tapi kalau kita ngerti akan anugerah, maka kita tahu Tuhan punya plan buat kita itu di dalam kekekalan. Masih selalu ada kesempatan yang lebih baik. Sering kali kalau kita berdoa, meminta sesuatu yang datang lain, lalu kita pikir itu bukan anugerah. Saudara, anugerah itu bukan kalau saudara minta mobil langsung datang mobil. Seringkali anugerah itu kalau saudara minta mobil, tiba-tiba justru saudara malah dipecat. Kenapa? Karena kan pekerjaan lamamu gak cukup buat beli mobil, makanya engkau dipecat. Lalu Tuhan sediakan pekerjaan yang baru, yang hasilnya berlipat-lipat ganda, sehingga pada saat engkau tahu itu, pada akhirnya engkau bisa beli mobil. Tapi kalau kita nggak punya iman seperti ini, kita minta mobil terus kita dipecat, kita akan kecewa. Stop sampai di situ. Dan akhirnya kita undur. Engkau nggak akan dapatkan apa-apa. My grace is sufficient, Tuhan bilang. Saya punya 3 anak. Tapi waktu saya punya 2 anak, saya nggak berharap punya anak yang ketiga. Istri saya menjaga dengan kontrasepsi dan seterusnya. Tiba-tiba anak yang ketiga lahir. Nggak kita harapkan. Saya sering bersaksi, saya beri nama dia Asher Charis, Joyful and Grace. Waktu dia lahir, dia sakit lagi sampai kritis. Udah kita nggak berharap, Tuhan kasih. Udah kita beri nama Grace and Joy, malah dia sakit, kritis, hampir tidak tertolong. Uang kita habis banyak, sampai kita pakai credit card dan seterusnya. Saya pernah bersaksi itu. Dan apa nyatanya kita nggak ngerti. Tapi seperti Tuhan bilang, apa yang nggak pernah kamu pikirkan, itu yang aku sediakan buat kamu. Tapi hari ini 2,5 tahun setelah semuanya berjalan, saya baru ngerti. Saya tuh semestinya saya lebih condong ke anak cewek. Tapi anak saya yang ketiga cowok. Saya nggak pernah mikir kalau saya bisa sesayang sama dia seperti saya hari ini sayangnya sama dia. Anak yang luar biasa, yang sangat lucu, yang sangat menghibur, memberikan kita penghiburan pada saat kita lelah, pada saat kita stres, pada saat kita bergumul. Anak ini selalu muncul sebagai penghibur seperti namanya. He is a grace, he is a charis, and he is a joy in our life. Hari ini kamu baru bisa ngerti kenapa anak ini lahir. Pada saat anak ini lahir kita gak ngerti. Yang kita lihat suffering. Anaknya suffer, uang kita suffer, keadaan kita semua suffer. Tapi 2,5 tahun setelah itu, yaitu hari ini, we see grace. Hei saudara, saya mau ingatkan kita semua, hari ini mungkin kau tidak lihat anugerah seperti yang kau harapkan. Tetap kuatkan imanmu lawan iblis karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Tetap kuat dan indah pada waktunya kairos Tuhan. Engkau akan mendapatkan anugerah, dan anugerah itu membuat kita bersyukur, tidak berhenti. Tuhan memberkati.